Bersedia berdiri. Mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jangan dulu ada yang duduk ya. Ibu mau periksa dulu kerapiannya kamu. Pakaiannya sudah diisi di dalam semua? Sudah. Sudah rapi? Sudah. Lihat di sekelilingnya, ada siapa tidak? Ada? Tidak. Sudah bersih semua ya? Ya silakan duduk. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu. Berdoa bersama, disilakan dipimpin oleh ketua kelasnya. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami inna wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilman warzuqna fahma. Oke, untuk menambah rasa semangat kita hari ini, sebelum belajar kita menyanyikan lagu nasional dulu. Lagu Indonesia Raya ada yang hafal? Ada. Hafal semua ya? Ketua kelas silakan ditunjuk teman-temannya untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bersedia berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Duduk kembali. Oke. Semua ya, sudah siap belajar hari ini? Siap. Yakin siap semua? Yakin. Ya. Sebelum memulai pelajaran, Ibu absen dulu. Hari
kembali supaya bisa berkumpul bersama kita di sekolah belajar. Amin. Ada yang masih ingat materi minggu lalu? Masih Masih? Tentang apa? tentang BPU PKI. Tentang BPU PKI. Ada lagi yang masih ingat tentang apa? Bu, Ya, proklamasi dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. proklamasi dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Ada lagi? Saya Bu, Ya. penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Ya, jadi itu materi minggu lalu ya tentang penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Sekarang Ibu mau tanya, menurut kalian dasar negara itu apa? Saya Bu, Ya, dasar negara adalah prinsip dasar atau ideologi yang menjadi pedoman dan landasan bagi seluruh tatanan bagi kehidupan dalam suatu negara, mulai dari penyelenggaraan pemerintah hingga kebudayaan masyarakat. oke. Terus, menurut kalian dasar negara itu memiliki arti penting tidak bagi suatu negara? Saya Bu, iya, dasar negara sangat penting bagi suatu negara karena menyediakan identitas, memberikan pedoman dan visi bersama kemajuan, serta menjadi landasan hukum yang menciptakan stabilitas dan mencegah konflik. Ya, bagus jawabannya. Jadi tanpa suatu dasar negara, negara tidak akan memiliki tujuan. Sistem pemerintahan tidak akan terarah dan rentan terhadap perpecahan dan serta kesulitannya berkembang suatu negara. Jadi, sebelum kita memulai pelajaran inti hari ini, untuk menambah semangat kita tepuk Pancasila dulu. Ketua kelas, silakan dipimpin temannya supaya lebih semangat lagi hari ini. Bersedia berdiri. Tepuk simbol Pancasila. 1. Bintang 2. Rantai 3. Mengiring. 4. Bola banteng 5. Pegang kapas. Iya. Sudah semangat semua? Semangat. Oke, silakan duduk. Jadi, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama itu peserta didik mampu memahami makna-makna sila Pancasila. Yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat. Kemudian yang ketiga, peserta didik dapat mengidentifikasi dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ya, sebelum mulai Ibu mau bertanya dulu. Pernahkah kalian menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kalian? Pernah? Pernah. Pernah. Coba kasih contohnya. Sila pertama dulu. Apa? Gimana bunyi sila pertama? Ketuhanan. Yang Maha Esa. Contohnya? Ketuhanan yang Maha Esa. Contohnya? Ada yang bisa? Ketuhanan yang Maha Esa, sila pertama. Contohnya, ayo, siapa yang bisa? Siapa yang bisa? Saya Bu, Ya, menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing tanpa mengganggu orang lain yang sedang beribadah. iya betul. Ada lagi? Contoh sila pertama. Ada lagi? Saya Bu, Ya, coba apa? menghormati dan tidak memaksakan keyakinan agama kepada orang lain, baik teman, keluarga, atau rekan kerja. Iya, betul sekali. Masih ada kah yang lain yang tahu? Masih ada yang tahu yang lain? Masih ada? Tidak ada lagi? Kita lanjut sila kedua. Bunyi sila kedua apa? Bunyi sila kedua apa? Kemanusiaan. Adil dan beradab. Ya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Contohnya, siapa yang bisa kasih contoh pada sila kedua? Bu, Ya, saya
saling membantu seperti menolong tetangga yang sedang kesusahan atau memberikan bantuan kepada korban bencana alam. Ya, saling membantu tetangga. Ada lagi? Saya Bu, Ya. tidak membeda-bedakan orang berdasarkan suku, agama, ras, atau status sosial, memperlakukan semua orang dengan sopan dan adil. Tidak membeda-bedakan. Ada lagi? Saya Bu, berani membela kebenaran jika melihat ketidakadilan di sekitar kita, misalnya melaporkan tindakan diskriminasi atau perundungan. Ya, betul sekali. Lanjut, sila ketiga bagaimana bunyinya? Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia, sila ketiga Persatuan Indonesia. Ada yang bisa kasih contoh lagi? Saya Bu, Ya. menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan dan utama saat berkomunikasi dengan orang dari daerah lain. Oke. Contoh selanjutnya. Saya Bu, menghargai dan melestarikan budaya lokal seperti menggunakan produk dalam negeri, mengenakan pakaian adat atau ikut serta dalam acara kebudayaan. Ya, menghargai budaya lokal. Ada lagi? Saya Bu, Contohnya ya. menjaga kerukunan di lingkungan tempat tinggal, sekolah, atau kantor dengan tidak menciptakan perpecahan akibat perbedaan pendapat. Ya, menjaga kerukunan. Sila keberapa sudah tadi? 3. Sila ketiga. Lanjut sila keempat. Bagaimana bunyinya? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Musyawarah perwakilan. Siapa yang mau kasih contoh sila keempat dalam kehidupan sehari-hari? Saya Bu, Ya. mengambil keputusan bersama melalui diskusi dalam keluarga atau kelompok, bukan memaksakan kehendak sendiri. Ya, berdiskusi. Kemudian selanjutnya masih ada yang mau kasih contoh lagi dalam kehidupan? Ya. Menghormati pendapat orang lain meskipun berbeda dengan pendapat kita, dan menerima hasil keputusan yang sudah disepakati bersama. Itu ya. Selanjutnya sila terakhir, sila kelima. Bagaimana bunyinya? Keadilan sosial. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contohnya? Ya Bu, bersikap adil dan tidak pilih kasih dalam berteman atau berinteraksi dengan orang lain. Ya, bersikap adil, tidak pilih kasih ya. Selanjutnya lagi, ada lagi yang mau kasih contoh? Ya Bu, Ya. membantu sesama yang membutuhkan tanpa mengharapkan imbalan, misalnya dengan berprestasi dan Berpartisipasi dalam kegiatan sosial atau menjadi relawan. Iya. Masih ada yang mau kasih contoh pada sila kelima? Masih ada? Tidak ada lagi? Nah, selanjutnya Ibu mau bertanya. Pertanyaan selanjutnya. Pernah tidak kalian melihat pelanggaran nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kalian? Pernah tidak? Pernah. Pernah? Apa? Coba sebutkan. Apa pelanggaran nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kalian? Coba sebutkan. Ada yang bisa? Ada yang bisa? Pelanggaran nilai-nilai Pancasila dari sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Pelanggarannya apa? Ibu, Ya, kerusakan tempat ibadah, ya, perusakan tempat ibadah. Terus, diskriminasi agama, mengucilkan atau memperlakukan berbeda teman, tetangga atau rekan kerja hanya karena mereka
mereka memiliki keyakinan yang berbeda. Memaksakan keyakinan. Ya, itu sila pertama. Sila kedua, ada pelanggarannya, ada yang tahu? Sila kedua pelanggarannya? Saya Bu. Ya, coba. Apa pelanggaran pada sila kedua? Perundungan atau bullying, ujaran kebencian, menyebarkan ucapan atau tulisan yang berisi kebencian terhadap individu atau kelompok tertentu berdasarkan suku, ras, atau agama, pelanggaran HAM. Oke, lanjut. Yang untuk sila ketiga, pelanggaran sila ketiga pada kehidupan sehari-hari. Ada yang tahu apa? Saya Bu. Ya. Konflik antar suku atau kelompok, penyebaran hoaks dan adu domba, fanatisme berlebihan. Ya. Terus masih ada tidak? Ada lagi yang tahu pelanggaran? Sila keberapa tadi aku bilang? Ketiga, pelanggaran pada sila ketiga Persatuan Indonesia. Ada lagi? Tidak ada? Kita lanjut sila keempat. Sila keempat, contoh pelanggaran sila keempat dalam kehidupan sehari-hari. Saya Bu. Ya. Memaksakan kehendak dan mau mendengar pendapat orang lain, main hakim sendiri. Bagus. Masih ada yang mau kasih contoh? Sila keempat? Ada? Tidak ada lagi? Sila kelima, sila terakhir. Pelanggaran sila kelima dalam kehidupan sehari-hari. Saya Bu. Ya. Adanya perbedaan perlakuan hukum antara orang kaya dan orang miskin, di mana orang miskin lebih mudah dipengajar, sementara orang kaya bisa lolos dari hukuman. Iya. Penyalahgunaan fasilitas publik, menggunakan fasilitas umum atau jabatan untuk kepentingan pribadi dan mengabaikan hak-hak masyarakat yang lebih luas. Oke. Selanjutnya, apa yang akan kalian lakukan ketika terjadi pelanggaran nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Kira-kira apa yang akan kalian lakukan kalau kalian melihat pelanggaran sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Saya Bu. Ya. Ajak diskusi, berikan pemahaman, ajak perubahan, menyampaikan teguran secara langsung, melaporkan kepada pihak berwenang. Oke, bagus ya. Jawabannya jadi itu semua pelanggaran kalau kalian melihat pelanggaran dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya Ibu ada video. Mari kita simak bersama ya.
semua videonya tadi? Itu video tentang penerapan nilai-nilai Pancasila. Nah, coba pada sila yang pertama bunyinya apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Pada sila pertama mengajak kita untuk percaya kepada Tuhan, untuk melaksanakan perintahnya. Contohnya pengalaman sila pertama itu apa? Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, tidak memaksakan suatu agama kepada orang lain. Misalnya bagaimana? Misalnya si A agamanya Muslim, terus dia berteman sama si B yang agamanya Kristen, misalnya Nasrani. Jadi dia tidak bisa memaksakan temannya untuk masuk ke agamanya. Itu ya contoh sila yang pertama. Selanjutnya sila yang kedua bunyinya apa? Bagaimana bunyinya sila Pancasila yang kedua? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, di sila kedua ini kita diajarkan untuk saling mencintai sesama manusia. Contohnya menolong korban bencana alam. Contohnya menolong korban bencana alam. Tidak berbuat kasar pada orang lain, bersikap sopan kepada orang tua. Lanjut. Sila ketiga bagaimana bunyinya? Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Pada sila ketiga ini kita diajak untuk cinta kepada Indonesia. Contoh pengamalannya sila ketiga itu misalnya pada hari Senin kalian apa? Upacara bendera, mencintai dan menggunakan produk dalam negeri, produk dari Indonesia, melestarikan budaya dan berteman tidak membedakan suku dan agama. Ya. Terus sila yang keempat. Bagaimana bunyinya sila keempat? Pada sila keempat ini kita diajak untuk musyawarah. Jadi musyawarah untuk menyelesaikan suatu masalah. Contohnya pada sila keempat, bekerja kelompok, musyawarah di dalam kelas, dan saling menghargai pendapat. Sila terakhir, sila kelima. Bunyi sila kelima yang terakhir bagaimana? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, pada sila kelima ini mengajak kita untuk bersikap adil terhadap sesama. Contohnya, tidak berbuat curang, menghargai hasil karya orang lain. Terus bergotong royong, misalnya bergotong royong apa? Kalau di sekolah membersihkan kelas. Oke. Terus tokoh-tokoh pendiri negara yang berperan dalam proses penetapan Pancasila sebagai dasar negara yang perlu kita teladani ada dua. Yang pertama, Presiden pertama Indonesia. Ada yang tahu siapa? Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno. Kemudian Wakil Presiden pertama Dr. Andus Muhammad Hatta. Jadi harus kalian tahu itu ya. Presiden pertama Indonesia siapa? Insinyur Soekarno. Kemudian wakil presidennya Dr. Andus Muhammad Hatta. Nah, keteladanan Insinyur Soekarno-Hatta dalam proses perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara itu mengutamakan musyawarah, rela berkorban, mengutamakan persatuan tanpa pamrih, dan menjalankan tugas perlu kita teladani dalam kehidupan kita ya. Selain itu, dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan juga merupakan usaha kita untuk meneladani tokoh pendiri negara. Paham ya? Paham? Selanjutnya Ibu ada gambar mitologi kita ini tentang mitologi lambang negara Pancasila. Perhatikan gambarnya.
Ya. Ada yang lihat itu gambar apa? Gambar apa? Burung? Burung Garuda. Dalam mitologi kuno, burung Garuda ini menyerupai burung elang yang melambangkan sebagai bangsa yang besar dan kuat. Jadi lambang negara Indonesia dipilih burung Garuda itu melambangkan bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar dan kuat. Terus kalian lihat sayapnya kiri kanan yang membentang itu melambangkan pergerakan dan semangat bangsa Indonesia. Burung Garuda warna apa? Warna emas. Ada yang tahu kenapa dikasih warna emas? Tidak ada? Nah, karena warna keemasan pada tubuh Garuda melambangkan keagungan dan kejayaan bangsa. Itu makanya dipilih warna emas. Kalian lihat di kakinya mencengkram kita apa tulisannya? Bhinneka Tunggal Ika. Ada yang tahu artinya? Tidak. Bhinneka Tunggal Ika artinya berbeda-beda tapi satu juga. Jadi meskipun Indonesia ini punya beragam suku, budaya dan agama, tapi semua tetap satu kesatuan yaitu Indonesia. Selanjutnya kita lihat, ada tidak yang menyadari kalau setiap helai bulu pada burung Garuda itu melambangkan tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Bisa dilihat ya. Pada helai bulu pada masing-masing sayap ada 17. 17 itu apa? Tanggal kemerdekaan Republik Indonesia. Terus di sini 8 helai bulu pada ekor itu tanggal bulan 8 bulan apa? Bulan apa bulan 8? Januari, Februari, Agustus. 19 helai bulu di bawah perisai, kemudian 45 helai bulu pada leher, 1945. Jadi kalau disatukan coba lihat. 17 tanggal 8 bulan Agustus 1945. Jadinya kalau disatukan jadi 17 Agustus tahun 1945. Itu apa? Hari Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Kita lanjut. Ini gambar yang di tengah ini. Ini disebut perisai. Jadi gambar yang di tengah ini disebut perisai. Kemudian gambar-gambarnya ini 1, 2, 3, 4, 5 yang kalian tadi itu tepuk simbol Pancasila. Itu adalah simbol-simbol Pancasila. Kita mulai dari yang tengah. Sila pertama simbolnya bintang. Bagaimana bunyi sila pertama? Coba diulang lagi. Kasih kuat. Ketuhanan Yang Maha Esa. Ya, jadi simbol pertama itu gambar bintang yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Maknanya bintang tunggal 5 sudut. 5 sudut tidak bintangnya? 5 sudut. Bintang tunggal 5 sudut melambangkan cahaya rohani yang dipancarkan oleh Tuhan kepada setiap manusia. Bintang ini juga melambangkan suatu cahaya yang menerangi dasar negara dalam kehidupan berbangsa. Ya. Terus sila kedua dilambangkan dengan apa? Rantai. Sila kedua dilambangkan rantai. Bagaimana bunyinya sila kedua? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, rantai ini kalau kita perhatikan, kalau ini di zoom, cuma ini tidak bisa di zoom. Itu dia ada 2, rantai persegi sama yang Bulat. yang bulat, yang lingkaran. Yang persegi itu laki-laki, yang lingkaran itu perempuan. Itu melambangkan bahwa laki-laki dan perempuan itu memiliki kedudukan yang sama. Jadi tidak ada yang dibedakan. Dalam sila yang kedua ini semuanya kedudukannya sama. Lanjut, sila ketiga lambangnya apa di dalam perisai? Pohon beringin. Bunyinya bagaimana? Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia.
pentingin itu ada gambar akar yang menjalar, itu melambangkan keberagaman suku budaya agama di Indonesia. Nah, mana? Itu toh ada akarnya kan pohon beringin? Dilihat? Ya. Sila kelima di perisai ada gambar apa? Sila keempat. Kepala banteng. Ya, kepala banteng. Bunyi sila keempat. Kerajaan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi banteng ini dalam hewan sosial adalah hewan yang suka berkumpul. Jadi hewan yang suka berkumpul. Sifat ini melambangkan semangat gotong royong dan musyawarah yang diambil. Sila kelima lambangnya apa dalam perisai? Padi dan kapas. Padi dan kapas bunyinya. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Padi dan kapas. Padi dan kapas melambangkan sandang atau pakaian dan pangan atau makanan yang merupakan kebutuhan pokok rakyat. Sampai sini paham tentang simbol-simbol Pancasila? Paham ya? Ibu bagikan bukunya. Silakan dibuka buku paketnya halaman 39. Halaman 39. Silakan kalian baca halaman 39 terus mulai dari halaman 39 ya. Cari kosakata baru. Kalian tulis di buku kosakata baru, kalian tulis di bukunya masing-masing. Terus diartikan nanti kita cek bersama. Oke ya, halaman 39. Cari kosakata baru. Nah. Kalian cari kosakata. Ditulis ya, terus dicari gitu. Diartikan juga nanti kita cek bersama. Coba buka bukunya. Ya, silakan ditulis. Baca ya, dibaca bukunya. Terus cari kosakata yang kalian rasa baru kalian baca. Terus menurut kalian
Sudah, ya. Coba, kosakata pertama yang kalian dapatkan pada buku paket apa? Tahu? Ya, Toleransi. toleransi. Ada yang tahu toleransi itu apa? Saya Bu, Ya, sikap saling menghargai dan menghormati perbedaan, baik itu agama, suku, pendapat maupun keyakinan. ya, bagus. Kemudian masih ada lagi yang kedua, kosakata baru yang kalian dapat. Yang kedua, Saya Bu, ya, musyawarah. 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 Ada yang tahu musyawarah itu apa? Saya Bu, proses pengambilan keputusan yang dilakukan secara bersama-sama untuk mencapai kesepakatan atau mufakat. Ya, betul. Selanjutnya lagi kosakata yang ketiga, Saya Bu, gotong royong. gotong royong. Gotong royong. Ada yang tahu artinya gotong royong? Ada yang bisa artikan gotong royong itu apa? Ya Bu, Ya, silakan. kerjasama antar individu atau kelompok untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau mencapai tujuan bersama. Iya, bekerja sama ya. Gotong royong itu bekerja sama. Yang keberapa? 4. Sudah 4 ya? Kosakata yang keempat, yang kelima. Saya Kosakata. Bu, Ada 2 orang. Ini dulu, kosakata yang kelima. empati. Empati. Empati itu apa? Empati itu apa? Kemampuan untuk memahami dan merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain seolah-olah kita berada dalam situasi mereka. Iya, empati, merasakan apa yang orang lain rasakan. Yang kosakata keenam, tadi sudah 5 ya kosakata yang kalian dapat. Yang keenam apa? Masih ada? Atau cuma 5 yang didapat? Tahu. Ya, yang keenam. Diskriminasi. Diskriminasi. Ada yang tahu diskriminasi itu apa? Siapa yang bisa? Saya Bu, Ya, diskriminasi. Silakan. perlakuan terhadap individu atau kelompok tertentu berdasarkan perbedaan seperti ras, agama, atau status sosial. Iya, perbedaan. Diskriminasi itu perbedaan berdasarkan ras, agama, ataupun status sosial. Masih ada lagi kosakata baru? Saya Bu, Ya. kolusi. Apa? Kolusi. Kolusi. Apa itu kolusi? Siapa yang tahu kolusi itu apa? Saya Bu, Ya. bentuk persekongkolan atau kerjasama rahasia untuk melakukan tindakan tidak etis. Ya. Itu dari kolusi ya. Sudah semua? Cuma itu saja yang kalian dapat kok? Cuma itu? Ya, cuma itu. Jadi selanjutnya menganalisis. Ibu ada lembar, kalian isi. Silakan dibaca menganalisis keberagaman agama. Silakan dibaca dan kalian isi ya. Dibagi satu orang satu. Langsung dijawab di kertasnya masing-masing. Berapa? 3, 4. 1, 2, 3, 4. Silakan dibaca soalnya. Itu tidak banyak. Silakan dibaca soalnya dan ditulis, langsung ditulis di kertasnya itu saja. Di bawahnya ada kan busuk tulis jawaban. Nah, kamu langsung sambung di situ. Jangan lupa tulis nama dengan kelas supaya ibu tahu nanti ibu bapak periksa dan tahu ibu kelas berapa. Apa cuma nama, tidak ada kelasnya.
2 menit. 2 menit bisa? Bisa ya? Ya. Kenapa? Apa lagi? Apanya yang bermasalah? Jelas soalnya? Jelas. Soalnya sudah jelas? Tanya. Kalau ada yang sudah selesai bilang ya. Ya. Ini apa? Permasalahannya apa di sini? Jelas? Jelas toh? Nah, silahkan dikerjakan. Kalau kamu merasa bingung-bingung, tidak paham, bertanya. Waktunya sisa 1 menit lagi. Ayo, 1 menit lagi. 1 menit lagi ibu kumpul pekerjaan. Kenapa? Tidak jelas? Jelas? Nah, jelas. Sudah? Sudah semuanya? Sudah ya? Ibu kumpul pekerjaannya. Ditulis semua nama kelas, jangan ada yang lupa. Nama dan kelas, nanti ibu sudah mau periksa, ada namanya tidak ada kelasnya, atau ada kelasnya tidak ada namanya, jadi mau ditaruh apa nilainya? Ya. Oh, ini yang tidak ada 1 orang ya? Oke.
Gambar apa? Ada Iya. ada enam orang dengan pakaian ibadah yang berbeda. Ada 6 orang dengan pakaian ibadah yang berbeda. Itu berarti melambangkan apa? Itu pada sila Satu. pertama, ketuhanan yang Maha Esa, menggambarkan orang yang memakai pakaian ibadah yang berbeda. Kamu lihat di gambar itu, pakaian ibadah agama apa semua? Di Indonesia ada 6 agama. Yang pertama Islam, yang kedua Kristen, yang ketiga kemudian Buddha, terus Hindu. terus Konghucu, ya betul. Lanjut gambar kedua, perhatikan gambar kedua. Ada gambar apa? Bekerja bakti gotong royong. Bekerja bakti gotong royong itu sila keberapa? Kedua. Sila kedua. Lanjut, gambar selanjutnya. Gambar ketiga, ada gambar apa? Orang memakai baju adat berbeda-beda berdasarkan sukunya. Berdasarkan sukunya. Berarti sila keberapa? Ya. Sila ketiga, bunyinya Persatuan Indonesia. Walaupun suku itu menggambarkan perbedaan, keberagaman suku di Indonesia. Selanjutnya, gambar keempat. Penghitungan suara pemilihan ketua kelas. Penghitungan suara pemilihan kelas. Itu berarti pelaksanaan demokrasi musyawarah. Ada di sila keberapa? 4. Sila keempat. Gambar terakhir coba dilihat lagi apa? Ada apa di situ? Memberikan bantuan makanan pada korban bencana alam. Melambangkan sila keberapa dia? 5. Yang bermakna bahwa setiap orang berhak melakukan perlakuan yang sama tanpa memandang suku, agama, dan ras. Ya. Selanjutnya, Ibu ada LKPD. Ibu bagikan LKPD, kalian kerjakan. Di sini Ibu akan menilai dari ranah afektif, kemudian pengetahuan sosial kalian. Di sini ada beberapa soal ya, dikerjakan secara berkelompok. Oh, bukan ini. Silakan LKPD ini lembar kerja peserta didik. Nanti akan Ibu nilai. Ya. Langsung tulis. Kalau tidak cukup kolomnya, kamu tulis di bawah saja. Ada ibu ada kertas. Kamu tulis di sini. Jangan lupa nama kelas.
Itu tidak banyak dia, jadi 2 menit bisa selesai tuh. Ini langsung kerjakan di sini saja, ada kertas yang ibu bagikan. Oh, ini bukan. Bukan, ini, itu. Oh, nanti lihat teman punya saja di situ ya. Bukan ini sebentar. Silakan dibaca dan dikerjakan per kelompok. Ini akan ibu nilai dari afektif, sikap kalian, kemudian pengetahuan. Kalau ada yang tidak dipahami, ditanyakan. Jangan lupa nama kelasnya. Silakan dijawab waktu terus berjalan. Kenapa? Hah? Satu menit lagi. Ya, 1 menit lagi. Kenapa? Nanti setiap kelompok maju ke depan memaparkan ya hasil itu. Terus kelompok lain menanggapinya. Kelompok ini bisa? Bisa? Ya, ibu lihat ini mulai loyo, sudah mulai semangatnya sudah mulai kurang. Coba berdiri semuanya. Kita semangat dulu supaya semangat. Semangat dulu. Kalau kelas, ayo pimpin teman-temannya untuk tetap semangat supaya kembali lagi semangatnya. Tangannya dari tadi sudah mulai kram ya, sudah mulai kram. Menulis dari tadi. Silakan ke kelas supaya lebih semangat lagi kita belajar. Tepuk semangat. Semangat. Sudah?
aja semuanya. Supaya kelihatan wajah-wajahnya kelompok 1 ini siapa semua. Kelompok 1 silakan memaparkan hasil kerja kelompoknya. Siapa yang bacakan? Ya, silakan. Kelompok lain didengarkan. Terus kalian nanti bertanya ya kalau kalian tidak paham. Pertama, Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara. Pancasila adalah fondasi negara kita, Indonesia. Kelima silanya yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bukan sekedar kata-kata, mereka adalah nilai-nilai luhur yang telah digali dari budaya, tradisi, dan sejarah bangsa kita sendiri. Sebagai ideologi, Pancasila berfungsi sebagai panduan moral dan etika bagi seluruh masyarakat. Ini berarti dalam membuat kebijakan, menjalankan pemerintahan, hingga berinteraksi sehari-hari, kita semua harus selalu berpegang pada nilai-nilai tersebut. Dengan begitu, kita bisa menjaga harmoni, keadilan, dan persatuan di tengah keberagaman. Kedua, Pancasila sebagai alat pemersatu bangsa. Indonesia adalah negara sangat kaya akan keberagaman mulia dari suku, agama, ras, hingga budaya tanpa adanya nilai-nilai yang bisa menyatukan. Keberagaman ini bisa berpotensi menimbulkan perpecahan. Di sinilah Pancasila memainkan peran krusial. Pancasila menjembatani perbedaan yang ada. Misalnya, sila pertama mengajarkan kita untuk saling menghormati keyakinan masing-masing, sementara sila ketiga menekankan pentingnya persatuan. Ketika kita benar-benar mengimplementasikan nilai-nilai ini, kita bisa menciptakan masyarakat yang inklusif dan toleran, di mana setiap orang merasa dihargai dan memiliki tempat. Ketiga, Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Mencerminkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari bukanlah hal yang rumit. Ini bisa dimulai dari hal-hal sederhana seperti Jadi sudah selesai? Ya, itu pemaparan dari kelompok 1. Ada yang bertanya? Ada yang bertanya kepada kelompok 1? ya Bu. Ya. Silakan. Pancasila sudah seharusnya tercermin dalam kehidupan berbangsa dan bernegara karena Pancasila merupakan dasar negara bangsa Indonesia. Coba berikan masing-masing 2 contoh penerapan nilai sila Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sila ke-1, menjalankan ibadah sesuai dengan ajaran masing-masing tanpa memaksakan kehendak. Tidak membedakan teman berdasarkan keyakinan agama. Sila kedua, mengakui dan memperlakukan manusia sesuai harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan. Mengembangkan rasa cinta dan bangga terhadap Tuhan, terhadap tanah air dan bangsa. Membina kerukunan dan hubungan baik antar bangsa. Ya. Sudah? Sudah ya. Itu pemaparan serta jawaban dari kelompok 1. Berikan
nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Ya, kelompok 2 silakan dijawab. Jika Pancasila tidak diterapkan di kehidupan masyarakat Indonesia akan penuh konflik, tidak keamanan dan tidak kerukunan karena hilangnya landasan persatuan dan pedoman hidup bersama. Ini bisa menyebabkan pelanggaran hak dan kewajiban, munculnya kesenjangan ekonomi dan sosial, hilangnya rasa cinta tanah air, serta potensi perpecahan bangsa akibat perbedaan suku, budaya, dan agama. Ya, itu dari kelompok 2. Silakan berikan tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan. Kelompok 3. Silakan maju dan memaparkan hasil kerja kelompoknya. Silakan kelompok 3. Pancasila mengandung nilai-nilai moral dan etika yang mendalam. Agar nilai-nilai ini dapat dirasakan manfaatnya, mereka harus diterjemahkan ke dalam tindakan konkret. Contohnya, sila pertama tidak hanya berarti percaya pada Tuhan, tetapi juga menunjukkan toleransi dan menghormati keyakinan agama lain. Sila kedua tidak hanya berarti memahami konsep kemanusiaan, tetapi juga berbuat adil kepada semua orang dan menolong sesama tanpa memandang latar belakang. Sila ketiga tidak hanya sekedar mencintai negara, tetapi juga mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan menjaga persatuan di tengah perbedaan. Sila keempat tidak hanya menghafal sila, tetapi juga aktif berpartisipasi dalam musyawarah dan menerima keputusan bersama dengan lapang dada. Sila kelima tidak hanya mengetahui bahwa keadilan itu penting, tetapi juga berupaya untuk tidak merugikan orang lain dan ikut serta dalam kegiatan sosial yang bertujuan untuk kesejahteraan bersama. Itu pemaparan dari kelompok 3. Ada yang mau bertanya? Dari kelompok lain? Silakan. Penerapan nilai-nilai Pancasila pada hakikatnya harus tercermin dalam sikap atau perbuatan yang selaras dan dijiwai dengan nilai Pancasila. Coba sebutkan contoh penerapan nilai setiap sila Pancasila pada kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Silakan kelompok 3 dijawab. 1. Ketuhanan yang Maha Esa, mengakui bahwa setiap manusia memiliki kedudukannya yang sederajat. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, menghormati guru dan teman, tidak menuduh teman yang berbeda, serta saling tolong menolong dalam kesulitan. 3. Persatuan Indonesia, berteman dengan tidak membedakan suku, agama, ras, dan antar golongan. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, ikut serta dalam pemilihan ketua OSIS atau ketua kelas. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, bersikap adil dengan teman saat bermain. Oke, itu jawaban dari kelompok 3. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 3. Jadi itu ya materi pembelajaran kita pada hari ini. Ibu minta 1 orang siswa untuk memberikan kesimpulan materi pada hari ini. Ada yang mau menyimpulkan? Siapa? Ya Bu, Ya, silakan simpulkan materi pada hari ini. Pancasila adalah dasar filosofis dan ideologi negara Indonesia. Lebih dari itu, Pancasila merupakan panduan hidup
yang mengikat seluruh rakyat Indonesia untuk mencapai keadilan, kemakmuran, dan persatuan. Setiap sila dalam Pancasila memiliki makna yang saling berkaitan dan membentuk satu kesatuan itu. Dengan memahami dan menerapkan nilai-nilai ini dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat Indonesia dapat menciptakan lingkungan yang harmonis, stabil, dan sejahtera. Pancasila bukan hanya sekedar teori, melainkan pedoman praktis yang harus diwujudkan oleh setiap warga negara demi masa depan bangsa yang lebih baik. Oke, itu ya kesimpulan dari teman kalian untuk materi pada hari ini. Jadi Ibu, kita mau merefleksikan lagi pembelajaran pada hari ini. Menurut kalian pembelajaran hari ini menarik tidak? Menarik. Ya. Apa hal menarik yang kalian pelajari pada hari ini? Apa? Ya. Mengenal simbol-simbol Pancasila. Mengenal simbol-simbol Pancasila. Ada lagi? Kemudian apa lagi? Saya dulu Ya. Ini dulu. lebih paham apa itu Pancasila. Lebih paham lagi apa itu Pancasila. Ini apa? Jadi tahu arti simbol-simbol Pancasila. Jadi tahu arti simbol-simbol Pancasila. Terus, ada lagi? Saya Apa? paham makna yang terkandung di setiap sila Pancasila. Nah, paham makna yang terkandung di setiap sila Pancasila. Jadi setelah selesai pembelajaran hari ini, kalian sudah tahu menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari ya. Misalnya, tidak memaksakan suatu agama kepada orang lain, terus mengakui bahwa setiap manusia memiliki kedudukan yang sama atau sederajat, mengembangkan sikap persaudaraan antar sesama manusia. Misal berteman di kelas itu tidak membeda-bedakan suku, agama, ras ataupun golongan. Kemudian kalian tahu makna dari musyawarah. Misalnya pemilihan ketua kelas dan ketua OSIS. Nah, tadi ada lembar soal yang Ibu kasih, terus Ibu ambil ya. Yang ini tadi itu nanti Ibu periksa dan akan Ibu kasih nilai. Minggu depan Ibu bagikan dan Ibu kasih nilai. Jadi kalian akan lihat siapa yang paham tentang pembelajaran hari ini dengan tidak. Nanti Ibu akan paham ya. Ibu akan lihat ya siapa yang paham dengan tidak. Jadi kesimpulannya hari ini kita sudah belajar tentang penerapan nilai-nilai Pancasila. Yang sudah kita bahas tadi tentang apa? Insinyur Soekarno dan Dr. Andus Muhammad Hatta sebagai pendiri negara. Terus kita membahas tadi apa lagi? Lambang-lambang negara Pancasila. Terus simbol-simbol dan maknanya. Terus tentang penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan. Yang Ibu jelaskan semua tadi kalian paham? Paham ya. Jadi semangat lagi ya, kalian harus lebih giat lagi belajar dan fokus supaya nanti ketika Ibu kasih tugas kalian paham, kalian kerjakan, jadi mendapatkan nilai yang bagus. Pembelajaran hari ini paham semua ya? Yes. Oke. Minggu depan materi kita itu tentang patuh terhadap norma agama. Jadi minggu depan kita akan belajar patuh terhadap norma agama. Jadi sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Kita tutup dengan alhamdulillahirobbilalamin, dan sebelum kita pulang, marilah kita berdoa bersama dulu. Ketua kelas silakan pimpin doanya. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, marilah kita berdoa dimulai.
Bersedia berdiri. Mengucapkan salam.